Salam jumpa. Pada video kali ini kita akan masih membahas mengenai analisis data kualitatif menggunakan software NVivo, dan pada video kali ini lebih khusus kita akan menganalisis topik-topik yang lagi trending di media sosial, khususnya di Twitter. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama saya buka Twitter ya, seperti ini. Nah, di sini terlihat ada topik-topik yang lagi trending. Nah, topik yang paling trending itu adalah boycott JNE ya. Nah, kita akan menganalisis apa sih, mengapa trending boycott, tagar boycott JNE ini kok menjadi trending gitu ya. Ada apa di baliknya itu. Nah, oleh karena itu saya akan buka, lalu saya akan capture semua Twitter yang menyangkut boycott JNE dengan cara ini ya, dengan cara capture. Oke, capture ya, sih. Masih tunggu. Oke, selesai. Oke, dia sudah tersimpan di folder download ya yang ada di laptop. Kita masuk ke ke software NVivo, lalu kita akan input file tadi ya. Saya pilih Encapture dari menu import. Capture, saya pilih yang ini, boycott ya, JNE. Saya masukkan. Oke, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuka file ini. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, sudah. Ya, ini semuanya cuitan-cuitan ya di tagar boycott JNE. Oke, kita lihat. Hanya orang selama memandang status agama. Ya, tagar kayak masih dunia. Pertanyaan. Udah jarang pakai kalau bukan kargoan. Ya, maaf gampang ya. Oke. Diskriminasi tingkat dewa, wajib beragama Islam boy kalau mau kerja di JNE Tamiang Layang. Oh, jadi masalahnya sampai ada tagar JNE, boycott JNE itu mungkin masalah ini ya, diskriminasi tingkat dewa, wajib beragama Islam boy kalau mau kerja di JNE Tamiang Layang. Hanya gak usah sampai ditulis gitu kali, apalagi masyarakat Barito Timur mayoritas non-Islam. Jadi Tamiang Layang itu ada di Barito Timur ya. Nah, Barito Timur ini kalau tidak salah di Kalimantan ya. Tapi ternyata itu mayoritasnya non-Islam. Nah, tetapi kenapa wajib beragama Islam kalau mau kerja di JNE Tamiang Layang? Nah, ini kan menarik. Padahal di sana kan mayoritas adalah non-Muslim atau Kristen ya, Nasrani. Diskriminasi. Hemat gue, mungkin karena Tamiang itu mayoritas beragama Kristen kan, pengumuman itu untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru. Ini agen JNE di Tamiang, Kalteng memang salah pengumumannya karena tidak ada alasan kenapa cuma Muslim. Hemat gue, mungkin karena Tamiang beragama Kristen, pengumuman itu untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru. Oh, jadi kemungkinan JNE ini sedang mencari karyawan beragama Muslim gitu ya. Jadi dia membuat pengumuman mencari karyawan beragama Islam, tetapi ternyata banyak yang tidak bisa terima. Kenapa kok yang dicari cuma beragama Islam? Nah, terus ada salah satu cuitan yang mengatakan bahwa
Mungkin karena Tamiang itu mayoritas beragama Kristen. Pengumuman itu untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru. Nah, ini bisa juga menjadi alasan ya, karena mungkin untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru sehingga JNE itu yang di wilayah Tamiang itu mencari karyawan beragama Islam, karena dia tidak mungkin tetap mempekerjakan karyawan yang beragama Kristen, padahal waktu itu kan perayaan Natal dan Tahun Baru. Tentu kan tentu akan menjadi masalah gitu, karena Tahun Baru dan Natal dan Tahun Baru itu kan otomatis libur, dan yang beragama Kristen pasti akan merayakan Natal. Nah, tidak terkecuali karyawan-karyawan yang beragama Kristen. Nah, sehingga untuk mengantisipasi itu, maka JNE ini mencoba mencari karyawan yang beragama Muslim. Ini kira-kira seperti itu. Mana tadi? Bisa lihat ada tulisan menarik. Tulisan bos JNE di akun Instagramnya dalam postingan berlatar. Nah, ya. Jadi masalahnya di situ ya. Masalahnya ada mana tadi? Jadi JNE ini mencari karyawan, tetapi yang diprioritaskan itu adalah yang beragama Islam. Nah, ini membuat banyak pihak itu, netizen itu tidak menerima, akhirnya membuat tagar boykot JNE. Padahal mungkin memang ada alasan di balik itu ya. Alasannya mungkin karena untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru ya. Otomatis kan Natal dan Tahun Baru, pekerja JNE yang beragama Kristen tentu akan merayakan hari Natal ya. Sehingga untuk mengantisipasi itu, JNE mencari pekerja yang beragama Muslim. Mungkin alasannya itu, tapi kemungkinan karena di pengumumannya itu tidak disertakan dengan alasan itu, sehingga netizen itu jadi mangkel ya dan marah ya, karena sepertinya ada diskriminasi. Oke, ternyata begitu persoalannya. Lalu kita lihat chart, kita mau melihat siapa yang paling banyak mencuit ya mengenai ini boykot JNE. Oh, ternyata filosofi fiksi ya. Paling banyak mencuit itu adalah filosofi fiksi. Kita buka filosofi fiksi. Oke. Ya, ini cuitan filosofi fiksi. Fix JNE kadrun minta ditagarin lagi. Fix JNE kadrun ya, fix JNE kadrun. Ya, jadi kadrun itu kan istilah yang memang disematkan untuk mereka-mereka yang dalam tanda petik itu Islam radikal gitu ya. Islam radikal diistilahkan dengan kadrun. Nah, sehingga filosofi fiksi ini membuat cuitan seperti ini, fix JNE kadrun minta ditagarin lagi, karena dia hanya menerima yang mencari pekerja yang mayoritas beragama Islam ya, mencari pekerja yang beragama Islam. Ya, mungkin karena filosofi fiksi ini tidak tahu alasan dibalik itu ya, makanya dia membuat ini cuitan seperti ini. Lalu kita buka Wiranegara. Nah, Wiranegara. Oke, Wiranegara. Lucu aja sih lihat tagar boykot JNE. Kayak masih baru dunia kerja, padahal banyak kasus diskriminasi lainnya yang diterima Muslim. Misal kerja sama bos non Muslim disuruh lepas jilbab, kalau nggak mau ya nggak bakal diterima. Ya, ini juga mungkin memang kurang memahami persoalan yang sebenarnya yang dialami oleh JNE ya. Mungkin saja ya benar seperti yang ada di cuitan yang tadi kita sudah baca, bahwa mungkin saja yang alasan dari JNE itu adalah untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru. Karena sudah pasti di hari Natal
pekerja-pekerja JNE yang beragama Kristen tentu akan merayakan Natal ya, merayakan Natal dan Tahun Baru. Nah, apalagi memang di daerah Tamiang ya, Kalimantan Tengah tadi itu kan memang mayoritas beragama Kristen ya. Jadi ya kita jangan dulu berprasangka yang buruk ya, karena memang di daerah Tamiang itu kan mayoritas beragama Kristen. Tentu saja pada hari raya Natal mereka pasti akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Khususnya pekerja JNE yang beragama Kristen tentu juga akan ingin merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Nah, mungkin itu juga alasan JNE mengapa hanya menerima pekerja yang beragama Islam untuk mengantisipasi itu tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masih banyak kesalahpahaman mungkin ya. Lalu ada jihadu ya. Jihadu. Gokil, organisasi cuma bisa tahun 1 anggota. Kepencet sopila coba bijeni rumah. Oh, boykot JNE kepencet sopila coba. Aneh ya ini ya. Di Sumatera Barat. Oh, ini ya sedikit berbeda ya cuitannya. Oke, jadi itu ya. Siapa yang paling banyak mencuit tentang boykot JNE ini? Nah, selanjutnya kita mau lihat cuitan-cuitan ini itu asalnya dari mana ya. Kita pilih map. Nah, kita lihat ternyata menyebar ya. Ada juga yang di Amerika Utara, di Amerika Selatan. Nah, di Amerika Selatan itu tidak banyak ya. Cuma 2 cuitan. Paling banyak tentu saja di Indonesia ya. Kita lihat di Indonesia, kita fokus di Indonesia. Kita lihat Kalimantan. Nah, ini uniknya masalah itu kan asalnya itu kan dari Kalimantan ya, Kalimantan Tengah. Nah, kita lihat tapi ternyata di Kalimantan Tengah sendiri itu tidak ada cuitan ya. Tidak ada cuitan tentang hal ini gitu, boykot JNE. Nah, kita lihat justru paling banyak itu di sekitaran Jawa ya, Pulau Jawa. Coba kita lihat Pulau Jawa. Ya, Semarang 148 ya. Sepertinya Semarang ini yang paling banyak. Kita lihat di Jakarta 148 ya. Jakarta 148. Semarang tadi berapa ya? Jakarta 148, Semarang juga 148. Jadi cuitan paling banyak itu adalah dari Semarang dan juga dari Jakarta ya. Nah, memang unik ya, Semarang ini begitu banyak cuitan mengenai boykot JNE ini. Nah, saya pernah tinggal di Semarang ya, jadi saya paham bahwa orang Semarang itu orang-orang yang memiliki toleransi yang sangat tinggi. Nah, sehingga kalau mereka melihat hal-hal yang seperti ini, ya sudah pasti akan ada komentar-komentar ya. Apalagi membaca berita bahwa kok bisa JNE hanya menerima pekerja yang beragama Islam. Tentu saja pasti akan ada reaksi negatif ya dari netizen. Sehingga bisa dimengerti ini Semarang ini cuitannya begitu banyak ya. Karena Semarang ini termasuk kota yang toleransinya tinggi. Nah, terus Jakarta tadi ya. Jakarta juga banyak. Cuma ya kita tidak tahu ya cuitan-cuitan ini itu baik dari Jakarta maupun dari Semarang, cuitan-cuitannya itu apakah cuitan-cuitan yang memberikan sentimen yang negatif terhadap ini atau sentimen yang positif, kita tidak tahu ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi begitu. Lalu sekarang kita masuk pada
kita mau cari tema-tema utama ya yang dibahas. Kita pakai word cloud, word frekuensi. Saya hanya akan pilih 10 saja, 10 word yang akan ditampilkan. 3 oke, share ya. Ini muncul tema-tema yang dibicarakannya. 10 kita lihat. JNE Muslim kerja non tagar diterima. Oke, kadrun lagi, saya akan hapus lagi. Sama tagar habis, saya lagi. Oke, saya akan pilih 5 saja. 10 terlalu banyak, saya akan pilih 5. Saya run query. Oke, jadi ini ya, JNE Muslim kerja non diterima. Jadi tema-tema utamanya ini. Kita buat jadi word cloud. Ya, ini tema-tema utamanya ini. Muslim diterima. JNE non kerja. Kita buka JNE dulu. Kita lihat cuitannya apa saja. Tuh, dia agak lambat. Sudah saatnya stop memakai jasa JNE. Tagar boykot, enggak sekalian boykot JT Express. Nah, jadi ini ya, sudah saatnya stop memakai jasa JNE Ferry dan Hutahan. Nah, jadi itu ya. Jadi banyak yang memberikan sentimen yang negatif terhadap JNE yang ingin merekrut karyawan yang beragama Islam saja ya. Nah, itu banyak yang sentimennya negatif. Tetapi di sini ya sudah ada yang menjelaskan bahwa itu agen JNE di Tamiang KTM ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Memang salah pengumumannya karena tidak ada alasan. Memang dia tidak memberikan alasannya ketika mengumumkan mencari pekerja yang diutamakan beragama Islam, itu dia tidak memberikan alasan. Namun di sini juga dicuit bahwa hemat gue mungkin karena Tamiang itu mayoritas beragama Kristen. Pengumuman itu untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru. Jadi kemungkinan untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru, sehingga JNE ini ingin mempekerjakan karyawan beragama Muslim atau beragama Islam. Karena sudah pasti karyawan yang beragama Kristen itu akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Oke, kira-kira gitu. Coba kita klik Muslim. Oke, lucu aja sih Tangerang kayak itu ya. Ya, bus naik. Memang salah pengumumannya ya, sama saja ya. Ya, oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa ada tagar boykot JNE ini? Karena di Tamiang di daerah Kalimantan Tengah itu JNE itu mengumumkan merekrut karyawan, tapi yang diutamakan itu adalah karyawan beragama Islam. Tetapi di pengumumannya itu dia tidak memberikan alasan mengapa hanya mengutamakan karyawan yang beragama Islam. Lalu sudah ada cuitan dari netizen yang mengatakan kemungkinan itu untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru, karena kemungkinan memang atau sudah pasti bahwa karyawan JNE yang beragama Kristen pada saat Natal dan Tahun Baru mereka pasti akan libur ya, untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Nah, itu jadi hanya kesalahpahaman saja, karena di pengumuman itu tidak diberikan alasan mengapa hanya merekrut karyawan beragama Muslim. Sedangkan di Tamiang sendiri itu mayoritas beragama Kristen ya, orang-orang di sana mayoritas beragama Kristen ya. Oke, saya kira seperti itu
Video saya kali ini mengenai analisis media sosial ya, menggunakan Vivo ya, menggunakan Vivo. Oh iya, ada satu lagi, kita bisa menggunakan fitur auto coding juga ya. Bisa menggunakan fitur auto coding. Bisa menggunakan fitur auto coding. Misalnya saya mau mencari ini sentimen, kira-kira berita ini atau topik ini itu sentimennya apa ya paling banyak. Nah, oke, saya quote sentence aja. Kita cari ya sentimennya paling banyak apa, sentimen negatif atau sentimen positif. Hanya memang fitur auto coding ini itu kadang-kadang tidak valid juga ya, dia menganalisis sentimennya ya, kadang tidak valid juga. Nah ini kita lihat very negatif 42 ya. Nah ini kita lihat netral positif mix. Nah ini kita lihat very negatif 42, moderate di negatif 35. Jadi paling banyak itu adalah very negatif ya. Udah jelas nih very negatif ya. Dan sentimennya negatif sekali ya. Ini sentimennya negatif sekali. Kita lihat moderate. Boycott ya. Nah, jadi itu, jadi sentimennya paling banyak itu very negatif. Tetapi ya kita mesti lihat juga ya, kita mesti telah satu persatu ya kalimat-kalimat yang dianalis oleh Vivo ini, apakah betul kalimat-kalimat itu menandakan bahwa itu adalah sentimen negatif atau tidak. Karena kadang juga tidak jelas ya, tidak valid juga ini fitur auto codingnya itu menganalisis sentimen. Oke, saya kira seperti itu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini.